Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan, NIM I1E019013 dari Pendidikan Jasmani 2019. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia, yaitu permainan Iye-Iye. Nah, permainan Iye-Iye ini merupakan permainan yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, permainan ini tuh identik dengan permainan perempuan, karena permainan ini sering dimainkan oleh perempuan dan jarang sekali dimainkan oleh laki-laki. Nah, permainan ini cukup sangat sederhana dan sarananya pun sangat sederhana, yaitu hanya menggunakan tali karet atau jenis apapun yang bisa digunakan membentang untuk sebagai rintangannya. Cara mainnya pun seorang pemain hanya perlu melempati tali tersebut yang dijaga oleh seorang yang membentangkan tali tersebut. Setelah itu pemain melompati tali tersebut agar tidak mengenainya. Nah, sejarah permainan Iye-Iye ini menceritakan tentang perjuangan seorang pahlawan pada saat ingin memerdekakan bangsa Indonesia ini. Jadi filosofinya adalah permainan ini akan dimulai dengan yang paling mudah, yaitu tali dibentangkan setinggi lutut para pemegang tali dan pemain akan melompatinya. Dan jika berhasil, tinggi tali tersebut semakin lama akan semakin naik sehingga yang paling tinggi itu fase merdeka, yaitu di mana tangan paling atas dan paling direntangkan paling tinggi setinggi mungkin yang mereka mampu. Nah, itu dinamakan dengan fase merdeka. Jadi arti dari filosofi ini adalah bagaimana perjuangan seorang pahlawan untuk mencapai kemerdekaan yang semakin lama semakin sulit, atau pada saat akan mendekati kemerdekaan, perjuangan itu justru akan semakin sulit. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk sarana dan prasarananya juga sangat mudah dan sangat simpel. Yang pertama adalah tali karet atau karet yang disusun menjadi tali sepanjang 1,5 sampai sepanjang 3 meter. Atau jika tidak ada tali karet, bisa menggunakan tali apa saja yang memungkinkan untuk dimainkan. Yang kedua adalah lapangan yang lumayan luas sebagai arena permainannya. Kemudian tata cara permainannya pun sangat mudah, di mana permainan ini dibagi menjadi 2 tim, di mana setiap tim memiliki tugasnya masing-masing. Yaitu tim pertama dia akan bertugas sebagai yang melompat, kemudian tim kedua dia bertugas sebagai yang memegang karet tersebut atau yang memegang tali tersebut. Nah, jadi cara permainan pertamanya adalah tali akan dibentangkan yang paling rendah, yaitu setinggi lutut. Nah, pada saat itu pemain lawan yang akan melakukan lompatan secara satu persatu melompati tali tersebut. Nah, jika fase lutut ini sudah dilewati, maka akan naik ke fase pipis, yaitu setinggi pinggang para penjaganya. Nah, kemudian akan kembali dilompati lagi oleh para pemainnya. Setelah itu bertahap sampai akhirnya menuju fase merdeka atau fase yang paling tinggi yang mampu dibentangkan oleh penjaganya. Nah, pada saat melompat, jika salah satu dari pelompat itu menyentuh atau mengenai tali tersebut, maka tim yang melompat tersebut dinyatakan kalah atau dinyatakan gugur. Maka akan bergantian dengan tim yang memegang. Jadi yang tadinya melompat akan memegang, dan yang tadinya memegang akan melakukan lompatannya. Gitu. Teman pensokran dari permainan ini adalah permainan ini dilakukan oleh 2 tim, di mana masing-masing tim terdiri dari minimal 3 orang pemain. Kemudian yang kedua, urutan tali juga harus seurutan, mulai dari lutut, pinggang, pusar, dada, leher, kepala, dan yang paling tinggi adalah fase merdeka, itu fase di mana tangan dibentangkan setinggi mungkin yang penjaga itu mampu. Kemudian apabila salah satu pelompat mengenai tali atau mengenai karet, maka tim tersebut dinyatakan kalah atau gugur. Dan apabila tim yang berhasil melompati fase tertinggi atau fase merdeka, maka tim tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya. Nah, itulah pedoman pensokran dari permainan Iye-Iye ini. Dan selanjutnya saya akan sedikit memperagakan bagaimana cara melakukan permainan Iye-Iye ini. Kali ini saya akan mempraktekkan atau memperagakan bagaimana cara melakukan permainan Iye-Iye tersebut. Nah, yang pertama adalah diri.
Nah, pertama tali ini akan dibentangkan di posisi yang paling rendah terlebih dahulu, yaitu posisi lutut. Nah, kemudian saya sebagai pemain akan menempati tali tersebut dan tidak boleh mengenainya. Jadi seperti itu teman-teman. Saya ambil ancang-ancang ini, kemudian saya akan berlari dan melompatinya, itu teman-teman. Dan jika berhasil maka tali ini akan semakin tinggi. Contoh, naikkan pinggang, ke dada, kemudian seleher, ke kepala, dan yang paling tinggi adalah sepasang merdeka, yaitu setinggi-tingginya. Nah, apabila pemain berhasil melompati fase ini, maka dia dinyatakan sebagai pemenangnya. Nah, jadi baik, kesimpulan dari permainan ini adalah, jadi permainan ini tidak hanya menyenangkan, juga permainan ini juga sangat menyehatkan dan membantu otot-otot motorik yang ada di anak, karena permainan ini memerlukan gerak, koordinasi gerak dan juga melompat yang berbarengan. Dan permainan ini juga harus dilestarikan agar tidak punah seiring berjalannya dengan waktu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.